Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan tang ampere untuk mengukur ampere dari AC ini. Kita akan cek ampere AC-nya apakah sesuai dengan yang tertera di nameplate-nya atau tidak. Untuk review dan cara penggunaan tang ampere Deco ini sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Kita buka dulu baut yang ada di sini. Gunakan obeng plus untuk membuka bautnya. Sebelum mengukur ampernya, kita tes dulu dengan menggunakan test pen. Apakah ada arus listrik yang bocor di bodi atau di pipa AC-nya. Untuk pengecekan ampere, teman-teman bisa kalungkan tang ampernya pada kabel fasa atau kabel netralnya. Bisa pilih salah satu kabelnya. Nyalakan tang ampere dan putar selektor ke skala paling kecil, yang 60 ampere. Tang ampere sudah menyala, dan kita kalungkan ke kabel fasanya. AC harus dalam posisi on ya teman-teman. Terukur untuk ampere AC-nya di 2,43 ampere. Sedangkan di nameplate-nya tertulis 2,5 ampere. Jadi AC ini masih dalam kondisi normal untuk ampernya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa penyebab mengapa ampere AC menjadi naik atau tinggi. Ampere yang tinggi pada AC akan menyebabkan konsumsi daya listrik yang besar, sehingga tagihan listrik akan boros atau token listrik menjadi cepat habis. Penyebab yang pertama adalah tegangan listrik atau voltase listrik drop. Tegangan listrik yang drop bisa menyebabkan ampere naik. Sekarang kita coba cek tegangan listrik di rumah saya. Putar selektor ke huruf V untuk mengukur tegangan. Hubungkan probe ke kabel listrik yang masuk ke outdoor AC-nya. Bolak-balik tidak masalah. Hati-hati ya teman-teman saat mengukurnya karena ini listrik langsung dari PLN. Jika tegangan drop, bisa hubungi petugas PLN untuk dilakukan pengecekan tegangan di rumah teman-teman. Tegangan terukur 236 volt. Lebih tinggi sedikit dari yang seharusnya 220 volt, tapi ini tidak masalah. Penyebab kedua adalah kondisi AC yang kotor. AC yang kotor menyebabkan suhu tidak bisa tercapai, sehingga kompresor terus bekerja keras dan akibatnya ampere menjadi naik. Solusinya, teman-teman harus rutin mencuci AC. Pencucian AC biasanya dilakukan minimal 3 bulan sekali. Saya akan tunjukkan ciri-ciri kondensor AC yang sudah dicuci bersih. Teman-teman bisa lihat tangan saya dari balik kondensor AC-nya. Ini menandakan kondensor AC-nya dalam kondisi yang bersih setelah dicuci. AC yang rutin dicuci membuat kompresor bekerja dengan baik dan ampernya normal. Penyebab ketiga karena putaran kipas outdoor yang lemah. Putaran kipas outdoor yang lemah bisa disebabkan oleh kapasitor yang sudah rusak, sehingga putaran kipasnya lemah atau malah tidak berputar sama sekali. Akibatnya panas dari kondensor tidak bisa terbuang sempurna, dan kompresor menjadi panas serta ampernya naik. Solusinya kita harus mengganti kapasitor kipas yang rusak. Ini adalah kapasitor kipas outdoor AC. Kalau ini rusak atau drop nilai kapasitansinya, maka putaran kipas melemah. Untuk pergantiannya, teman-teman sesuaikan nilai kapasitansinya dengan kapasitor aslinya. Penyebab keempat adalah oli kompresor yang berkurang. Ini adalah kompresor AC. Pada saat kompresor bekerja, membutuhkan oli untuk melumasi bagian-bagian di dalam kompresor. Jika olinya kurang, maka kinerja kompresor akan terganggu, dan bisa menyebabkan kompresor macet, atau istilahnya jam. Oli berkurang bisa disebabkan karena kebocoran pada jalur pipa. Oli akan terbuang bersamaan dengan freon yang bocor. Solusinya, teman-teman harus cari dulu titik kebocorannya lalu ditambal. Kemudian kuras oli kompresornya dan diganti dengan oli yang baru. Selanjutnya di flushing atau dibersihkan jalur pipanya dari bekas oli dan kotoran.
Setelah itu divakum dan isi freonnya kembali. Penyebab kelima adalah penyumbatan pada pipa kapiler. Ini adalah pipa kapiler AC. Pipa kecil yang menggulung ini adalah pipa kapiler. Saya coba tunjukkan dari sudut lain agar lebih jelas. Ini pipa kapilernya. Kalau pipa kapiler ini tersumbat, ampere AC menjadi naik. Instalasi pipa yang tertekuk atau terlipat juga menyebabkan ampere naik. Solusinya, teman-teman harus perbaiki pipa yang tertekuk atau ganti pipa kapiler yang tersumbat dengan yang baru. Penyebab keenam adalah kapasitor kompresor rusak atau nilainya drop. Kita bisa cek secara fisik apakah kapasitornya gembung atau tidak. Kita juga bisa cek dengan kapasitansimeter apakah nilainya drop atau tidak. Kalau nilainya drop atau kapasitornya rusak, solusinya kita ganti dengan kapasitor yang baru. Saya akan tunjukkan bentuk fisik kapasitor yang sudah rusak. Kapasitornya bisa kita putar, karena bagian bawah kapasitornya sudah gembung. Saya ada contoh kapasitor yang masih bagus. Ini kalau diputar tidak bisa, karena bagian bawahnya tidak gembung. Sekarang kita akan ukur nilai kapasitansinya dengan tang ampere ini. Nilai di bodi kapasitornya 30 mikrofarad. Terukur nilai kapasitornya 30,73 mikrofarad. Jadi kapasitor ini masih bagus. Sekarang kita ukur kapasitor yang sudah rusak. Terukur nilainya 0,071 nanofarad. Jadi kapasitor ini memang rusak. Penyebab ketujuh adalah pengisian freon yang terlalu berlebihan. Pengisian freon yang terlalu banyak bisa menyebabkan ampere menjadi naik. Teman-teman bisa cek tekanan freonnya dengan menggunakan manifold atau analyzer seperti ini. Manifold ini sudah pernah saya review di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Sesuaikan tekanan dengan jenis freon dan sesuaikan ampere dengan yang ada di nameplate AC-nya. Jika freonnya terlalu banyak, bisa dibuang sambil dipantau tekanan di manifold dan nilai ampere pada tang ampernya. Penyebab terakhir adalah kompresornya yang sudah lemah dan tidak bisa bekerja normal lagi. Solusinya teman-teman bisa ganti dengan kompresor lainnya yang masih bagus agar AC bisa berfungsi kembali dan ampernya normal. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video cara penggunaan tang ampere dan sedikit penjelasan mengenai penyebab ampere AC menjadi naik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.